Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ada banyak sekali keutamaan dari istighfar. Namun ada istighfar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia itu hanyalah semu belaka. Apalagi sebagai manusia, maka di setiap waktunya selalu dibayangi dengan perbuatan salah dan dosa. Baik itu amal maupun dosa yang diperbuat, keduanya sama-sama diperlakukan adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika satu perbuatan baik dikerjakan oleh manusia, maka Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk mencatat kebaikan kita, begitupun sebaliknya. Seperti halnya balasan kebaikan bagi orang yang senantiasa beristighfar. Istighfar merupakan lafal yang memiliki makna permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar menjadi salah satu cara untuk meminta ampunan dan sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Istighfar merupakan amalan yang dapat menghapus dosa-dosa. Namun demikian, walaupun telah meminta ampun kepada Allah, ternyata ada 4 golongan orang yang ditolak istighfarnya. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, orang yang melakukan perselingkuhan dan zina. Perselingkuhan kerap kali berujung pada perbuatan zina, dan lebih parahnya lagi, hanya karena untuk memenuhi hasrat seksualnya, para pelaku rela menelantarkan anak istrinya dan juga meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan. Maka tak heran, sekalipun lisannya terus-menerus mengucapkan istighfar, namun ia tidak meninggalkan perselingkuhan tersebut atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istighfarnya hanya terucap di lidahnya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berzina, maka imannya itu keluar dari dirinya seakan-akan di atas kepalanya terdapat gumpalan awan. Namun jika dia terlepas dari perbuatan zina, maka imannya itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, orang yang memakan harta haram. Setelah pelaku zina, maka golongan yang satu ini adalah orang-orang yang suka memakan harta milik orang lain. Seseorang yang mendapatkan harta dari cara yang haram,
kemudian digunakan untuk membeli makanan hingga masuk ke tubuhnya dan bercampur dengan darah, yang mana tubuh tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar saja kalimat istighfar yang diucapkan dari lisan orang-orang yang suka memakan harta haram akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan telah dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustafa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menasihati Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, barang siapa yang senang membaca Al-Quran namun ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan dan ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan, maka bagi orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan manusia yang melemparkan Al-Quran atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu yang ketiga, orang yang fakir tapi sombong. Secara umum agama Islam memang sangat melarang berperilaku sombong seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena keangkuhan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oleh karena itu, kesombongan itu ada pada seorang fakir miskin, entah itu sombong dalam hal harta ataupun ilmu, maka itu bisa lebih buruk dari kesombongan orang yang kaya. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa orang yang seperti itu bukan hanya ditolak istighfarnya, namun mereka juga tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, yaitu seorang yang sudah tua lalu ia berzina, orang yang miskin namun sombong, dan pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan. Yang keempat adalah pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Berdasarkan hadis sebelumnya, ditunjukkan bahwa Allah akan menolak istighfarnya orang yang miskin yang sombong. Ternyata Allah juga mengabaikan istighfarnya para pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Karena ketika seorang pemimpin berdusta, maka sama saja dengan membuat rakyatnya sengsara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa tidak seorang pun yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah di dunia ini kecuali pemimpin yang sudah mati, namun ia masih memberikan kesengsaraan pada rakyatnya, dan sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikianlah 4 golongan orang yang ditolak istighfarnya. Penolakan yang dilakukan oleh Allah bukan semata-mata bahwa orang yang telah berbuat dosa tidak dibukakan pintu ampunan oleh Allah, tapi kalimat istighfar tidak pantas disandingkan dengan maksiat yang terus dijalankan. Maka dari itu, hendaklah umat muslim senantiasa dekat kepada Allah dan menjauhi serta meninggalkan hal-hal yang akan berujung pada dosa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.